Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kalau di modul ini merupakan pertemuan 5 dan 6, tapi saya pisah ya, biar tidak terlalu banyak. Saya bagi. Untuk hari ini kita bahas terkait dengan fungsi if ya. Baik itu if sederhana maupun fungsi if bertingkat. Nah, jadi kita hanya dua saja untuk hari ini kita yang bahas. Nanti minggu depan kita bahas terkait dengan sum if dan count if. Itu juga sederhana sih. Baik teman-teman, secara sederhana penulisan fungsi if adalah seperti ini ya. Ini adalah if sama dengan dulu ya. If logical test titik 2 value if true titik 2 value if false. Jadi logical test ini merupakan kriterianya atau aturan mainnya. Titik 2 value if true, jika benar maka apa, jika salah maka apa. Ya, sederhana hanya itu saja. Nah, penulisan fungsi if itu tergantung dengan penulisan bahasa ya. Kalau saya titik 2 mungkin saya coba sama dengan if. Saya klik 2 kali. Nah, kalau punya saya ini koma. Jadi if dalam kurung logical test, value if true, value if false. Yang pakai koma ini karena settingan bahasanya di Excel ini pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia maka titik koma. Jadi tidak masalah, kalian nanti silahkan cek di laptop masing-masing settingannya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mudahnya seperti ini ya. Bikin saja sama dengan if dalam kurung. Jadi dia keluar logical testnya apa, value if true-nya apa, value if false-nya apa. Ya, oke, kita coba latihan. Nah, ini saya ambil dari latihan 3. Di sini ada upah kerja standar 24 hari ya. Upah per harinya 50.000, denda per harinya 15.000. Denda dilakukan ketika kehadiran dari karyawan ini kurang dari 24. Ya, oke. Nah, satu persatu dulu ya, kita buat total upahnya ya, sama dengan ya ini kehadiran dikalikan dengan upahnya, upah per harinya. Karena ingat ini upah per harinya tidak kemana-mana, hanya ini ya, ketika ditarik ke bawah nggak turun lagi, maka kita kunci harus di sini saja. Karena harus di sini saja, tidak boleh pindah sel baik itu ke kanan maupun ke bawah, maka ini kita kunci. B-nya kita kunci, 2-nya kita kunci. Ya. Oke. Nah, ini tinggal enter. Oke, tinggal kita tarik. Sudah. Nah, berikutnya total denda. Total denda adalah jika kehadirannya kurang dari 24 ya. 24, maka ini kena denda. Maka dendanya adalah sebanyak kehadiran, atau mudahnya gini lah ya. Jadi kita hitung dulu ya, mudahnya gini saja, kita langsung sama dengan if dalam kurung logical testnya adalah kehadiran kurangi dengan hari kerja standar. Jika kehadiran kurang dari 24 ya. Kalau kurang dari berarti ini ya. 24 ya. Koma value if true. Value if true adalah dendanya berapa? Ya, dendanya berarti kehadiran ini 24 dikurangi dengan 24 kali denda per harinya. Ya. If false, ini kan baru if true-nya ya, koma. If false-nya apa? Value if false-nya. Value if false-nya kan nggak kena denda, berarti 0.
Nah, kita cek mana yang harus kita kunci. B6 adalah ini dikurangi B1. Ini B1 tidak boleh berubah, maka kita kunci, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke kolom, nggak boleh ke baris ya. Sehingga B1 kita kunci. Oke, ini juga kita kunci. B6 lagi kurangi B1, ini juga sama, B1-nya tidak boleh kemana-mana, kita kunci. Ya, kunci. Oke. Nah, karena ini adalah perkalian, ya, perkalian, maka kan biasanya diprioritaskan perkalian dulu. Nah, biar tidak ambigu ini kita kurung. Ya, dikurangi dulu baru dikalikan. Ya. B3 ini juga nggak boleh kemana-mana, harus kita kunci di sini saja, nggak boleh geser ke kanan, geser ke kiri ketika kita tarik. Nah, ini juga kita kunci. Oke. Kalau if false-nya 0 ya. Jadi kita boleh mengatakan terjadi denda ketika kehadiran ini kurang dari ini. Dendanya berapa? Maka ketika ini kurang dengan ini, maka dendanya sebanyak ini. Kalau tidak lebih kecil ya, B6 tidak kecil B1, maka dia 0 atau value false-nya 0. Ya, ini kita enter. Ini karena 24, maka dia tidak kena denda. Kita tarik. Nah, ini dia. Nih. Ini biar kita satuannya tadi rupiah saja ya. Bikin IDR. Kalau yang pakai settingan bahasa Indonesia mungkin sudah ada rupiahnya ya. IDR seperti ini. Oke, biar paham lagi ya, saya ulang lagi nih. Saya ulangi dari awal ya, sama dengan if ya, fungsi if kurung buka. Logical testnya apa? Logical testnya kena denda jika kehadirannya ini kurang dari hari kerja standarnya. Ya, ini koma. Value if true-nya apa? Value if true-nya tadi ini ya. Ini kurangi dengan ini dendanya. Dikalikan dengan dendanya. Maka ini value if true-nya. Jadi kalau kurang maka kena denda sebanyak ini. Kalau tidak, maka ini sama dengan 0. Saya ulangi lagi. Jadi logical test-nya ini, logical test-nya adalah kehadirannya kalau kurang dari hari kerja standar, maka dia akan kena denda. Ya, value if true-nya ini kena denda sebanyak kehadiran dikurangi dengan hari kerja dikalikan dengan denda perharinya. Kalau salah atau kalau tidak kurang dari B1 maka dia 0. Nah, sekarang kita mana yang harus dikunci, sel mana yang harus dikunci. Oke, yang pertama B6 boleh turun ke bawah ya. Oke, nggak masalah karena kita hanya butuh narik ke bawah saja dan narik ke kanan ya, atau narik ke samping. Kita hanya akan drag ke bawah saja. Jadi B6 tidak masalah. B1 ini nggak boleh kemana-mana. B1 harus di sini saja, maka ini harus dikunci. Baik itu B-nya maupun satunya. Karena dia boleh kemana-mana, hanya boleh di sel sini saja. Berikutnya B6 lagi, oke B6 di sini. Ini boleh turun ke bawah. Nah B1 ini juga kita kunci karena nggak boleh kemana-mana. Ya. Setelah itu B3 juga sama. Dendanya sebanyak ini saja. Jadi ketika ditarik ke bawah, dia tidak ikut ke bawah. Maka B3 juga kita kunci juga. Oke, dia 0. Ya ini strip artinya 0, kita tarik ke bawah. Wah, ada yang salah ternyata. Kita
Kita cek ya. Mana yang salah? Tadi udah benar ya. B7. Oke, B7 harusnya 0. Ini B8 20. Oke. Kenapa ini error? Karena masalahnya ada di sini tadi. Ya. Ada di sini di awal karena ini perkalian tadi, maaf ya, karena ini perkalian ya. Jadi dia utamakan ini kali ini dulu, dan ini salah. Harusnya yang kita dendanya adalah kurung ininya ya, hari dendanya dulu. Oke. Kita enter. Baru ini kita tarik. Ya, ini karena fungsi matematis biasa ya. Jadi kalau ada pengurangan dikalikan, maka yang diprioritaskan adalah pengalian dulu. Nah, makanya harusnya kan dikurangi dulu baru dikalikan dengan jumlah dendanya. Maka ini kita kurung. Oke, ini fungsi if. Nanti tinggal total terimanya sama dengan ini ya, dikurangi ini saja udah, atau ditambah lah ya, tambah ini. Karena kenapa ditambah? Karena ini negatif. Nah, dah. Kalau dikurangi jadinya positif nanti. Harusnya sih total upah kurang denda. Nah, kalau misalnya Pak biar nggak bingung, ini jangan di negatif, maka kita rubah. Kita rubah ya. Kita rubah ini, kita balik. Satunya kita balik. Ini dikurangi dengan kehadiran. Bentar. Kita coba. Nah, ini jadi positif. Maka ketika jadi positif, ini jangan dijumlah tapi dikurangi. Ya, kita tarik ke bawah. Ya, silahkan. Ini sih lebih enak secara bahasa sih. Total dendanya sekian ya. Maka total terimanya, total upah dikurangi dengan total denda. Ini fungsi if sederhana. Ya, fungsi if sederhana. Artinya hanya ada satu fungsi saja. Oke, ini tolong dipahami. Berikutnya, kita lanjut ke fungsi if bertingkat. Jadi kriterianya banyak nih. Kriterianya banyak, maka penulisan fungsi if bertingkat seperti ini. If logical test value if true, if lagi logical test value if true. Kalau ada dua, maka value if false-nya apa? Ya. Terus ini juga sama ini, sama saja sebenarnya hasilnya. If logical test-nya apa? If logical test-nya apa? Value if false-nya ya sini, koma value if false-nya apa? Nah, di sini sebagai contoh ini kita ada nilai, kriteria nilai nih dari nilai mahasiswa, namanya saya buat sama. Ini kita mau masukkan kriteria hurufnya, ya, kriteria hurufnya. Maka cukup kita masukkan ini ya. Tapi kan sebenarnya kalau pakai apa? Kalau pakai VLOOKUP ini lebih sederhana, tapi kita tidak pakai VLOOKUP ya. Maka kita buat dulu nilai angkanya. Ya, asumsikan nilai angkanya adalah rata-rata ya. Rata-rata dari nilai mid dengan nilai UAS. Maka ini ditambah nilai UASnya, nilai mid tambah nilai UAS dibagi dengan 2. Oke, ini dapatnya, kita tarik ke bawah. Nah, berikutnya kita buat nilai hurufnya. Nilai hurufnya karena banyak nih kriterianya, tidak hanya satu, maka kita bikin if bertingkat sama dengan if. Ya, logical test-nya apa? Logical test-nya jika ya. Jika apa? Jika ini. Jika ini. Kita yang pertama dulu. Ini 80 sampai 100. Berarti lebih besar dari sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 80. Maka tuliskan A. Nah, karena A itu adalah teks, maka harus kita kasih tanda kutip A. Kalau tidak kita kasih tanda kutip, dia akan error. Ya, saya pakai yang bawah ya.
pakai yang bawah. Pakai yang atas sih, kalau if true. Nah, berikutnya if lagi, kurung lagi, logical testnya lagi. Ini bikin kriteria yang kedua. Kriteria yang keduanya yang nilai B. Nilai B tadi antara 70 sampai 79. Maka ini juga sama, lebih besar sama dengan 70. Maka value if true lagi. Value if true. Ya, value if true-nya, koma. Value if true-nya adalah nilainya P. P-nya kutip. Oke. Ya, P, koma. Maka kita ini masih value if true ya. Kita berarti pakai yang atas ya, logical test ini. Maka value if true-nya A. Berikutnya if logical test, value if true-nya B. Maka titik koma, ini berarti koma lagi dalam kurung ya. Dalam kurung, ini berarti koma lagi, berarti kurung ya. Koma. Kita bikin kriteria lagi. Kriteria yang kedua, yang ketiga, yang C. Maka if lagi, dalam kurung, logical testnya C itu 55 sampai 69. Maka kita hanya cukup mengetik ini lebih besar dari sama dengan 55. Maka koma nilainya C. If lagi, kurung, ini yang nilai D lebih besar sama dengan 40. Maka dia nilainya D. Mana? Kutip D. Maka tinggal satu lagi kan, tinggal E. Berarti kalau E bukan kriteria logical test ini semua, maka ini koma. Langsung kita kasih E. Nah, ini ada berapa kurung buka? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4. Kurung tutup 1, 2, 3, 4. Nanti kalau salah, dia terkoreksi sendiri. Kita enter ya. You've entered too many arguments for this function. Okay. Sepertinya ini salah di ini ya. Oke, ini harus tidak perlu kurung tutup. Oke, kita coba. Ini sudah tutupnya sudah hitam. Nah, oke. Tarik ke bawah. Tuh, sudah ya. Ini seperti ini. Tadi kesalahannya saya buat kurung tutupnya terlalu banyak ya, sehingga langsung di komen ya, salah. Oke. Nah, kita ulangi nih. Ini saya delete lagi untuk memastikan ini sama dengan tadi fungsi if ya. Ini boleh klik 2 kali. Logical testnya adalah nilai angka ini. Kita buat kriteria A dulu ya. 80 lebih, 80 ke atas adalah 100, dan 80 sampai 100, sorry. Maka ini lebih besar dari sama dengan 80. Maka dia dapat nilai A. Maka fungsi if false, ya, if lagi. Kalau dia ini, ya nilai angkanya lebih besar dari sama dengan berapa tadi, 70 ya, yang B 70, maka dia dapat nilai P. Sama lagi, kalau masih bukan B, maka ke C ya.
C 55 sampai 69. Maka nilai angka ini kalau lebih besar dari sama dengan 55, maka dia dapat C. Maka value if false-nya lagi ini ya, satu kriteria lagi, nilai D dalam kurung D 40 sampai 54. Maka kalau nilai angkanya lebih besar dari sama dengan 40, maka dia dapat nilai D. Terakhir, kalau tidak A, B, C, D, maka value if false, dia dapat nilai E. Ya, E-nya tidak perlu dikasih if lagi. Oke. Nah, maka kita hitung kurung bukanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kurung tutupnya 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kurung tutup ketika sudah benar ini hitam warnanya. Enter. Nah, ini sama dengan B. Kita tinggal tarik saja. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk fungsi if ya. Untuk fungsi if sederhana dan berganda. Silahkan dipelajari. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.